Ya, salam saudara-saudara. Betapa banyak pembelaan mereka terhadap agamanya karena disenggol oleh Christina Ginting yang demo di Jerman beberapa waktu yang lalu. Banyak sekali dari mereka merasa terluka, seolah-olah agamanya paling benar. Tapi mari kita tonton dulu ya. Lagi viral sosok Christina Ginting, ya ini WNI yang ada di Jerman yang memberikan pernyataan kepada wartawan asing tentang umat Islam yang ada di Indonesia, yang mereka katakan bahwa umat Islam di Indonesia itu tidak cinta damai dan suka membunuh, katanya seperti itu ya. Tapi walaupun seperti itu kita hargai pendapat. Iya, memang harus dihargai. Kenapa? Karena kalian tidak bisa menolaknya. Karena mulai dari MUI itu sendiri kan sumber dari keganasan. Bahkan MUI Palembang, MUI Bengkulu itu sama semua kelakuannya itu. Mereka dibiayai kok oleh MUI sendiri. Dia mengeluarkan uang. Bahkan ada orang yang di tempat di kantor MUI, ya. Belum ngomong Habib Rizik, belum HTI, belum Ansarud Daulah, dan semuanya masih berlanjut sampai sekarang. Nggak usah pinter-pinter akal-akalan ya. Dan ya boleh kita berdebat, ya kita mengkonversikan dengan berbagai data ya kan. Nah, Data apa lagi? Saya nggak percaya dengan data-data kamu ya. Ada lagi nih, seorang wanita. Karena Christina Ginting ini dengan sadar mengatakan bahwa dirinya berasal dari Indonesia. Nah, di Indonesia dia menyebut bahwa ada agama mayoritas yang tidak menginginkan kedamaian. Bahkan Christina Ginting ini juga menyebut ada perintah untuk membunuh dalam kitab tersebut. Ia juga mengaku selama tinggal di Indonesia, agama yang ia tuduhkan tidak mencintai kedamaian. Sontak, ucapan dari Christina Ginting ini pun menuai pro kontra. Sejumlah warganet juga langsung mencari asal-usul atau sosok dari Christina Ginting ini, Tribuners. Beberapa pihak menilai bahwa ucapan dari Christina Enggak. Ada nggak di dalam kitab suci kamu yang sehingga kamu pakai jilbab itu ada perintah yang kamu sebut ataupun yang disebut oleh Christina Ginting itu? Ada nggak? Atau saya mau tunjukkan? Mau membela apa? Ya, bela apanya yang dibela? Emang begitu kenyataan. Kenyataan dan fakta. Ini sudah puluhan tahun di Indonesianya, dari tahun 1980, 1990, tahun 2000, sekarang 2010, sekarang sudah mulai 2020 sampai ke 2025. Udah berapa tahun itu? Berapa lama lagi kami orang Kristen harus menderita dengan ancaman-ancaman dan kengerian? Aparat keamanan yang tidak adil di dalam menjalankan hukum. Yang paling baru ini adalah orang yang sudah dihukum lagi, ditangkap lagi. Donald Ignatius ketangkap di Bali. Hanya
mengatakan Nabi itu manusia fiktif. Dan ini lagi dilakukan penelitian di seluruh dunia oleh ahli-ahli ketimuran, orientalis, untuk mengatakan memang Muhammad itu fiktif, tidak bisa dibuktikan. Dan kalaupun dibuktikan itu dari data primer sumber dari Muslim sendiri. Tetapi orang yang sezaman ataupun orang-orang di luar itu pada tahun yang sama, di waktu yang sama, tidak ada tulisan atau ucapan orang yang menyaksikan Muhammad ada. Oke, kalau saya karena mantan Muslim, saya harus mengatakan memang Muhammad ada. Tetapi cerita-cerita, kisah-kisah ajarannya itu yang banyak sekali fiktif, dongeng, penuh dengan kerancuan dan lelucon-lelucon belaka. Jadi semacam hanya mengut cerita-cerita sampah dari dongeng-dongeng yang nggak bisa dipercaya. Sudah ditangkap. Tetapi nanti saya akan buktikan ya. Saya akan buktikan. Nah, Ginting ini sangat provokatif dan bisa menimbulkan kegaduhan. Christina ini juga diketahui punya nama lengkap Krista Iriani Ginting karena Christina Ginting ini dengan sadar mengatakan bahwa dirinya berasal dari Indonesia. Nah, di Indonesia dia menyebut bahwa ada agama mayoritas yang tidak menginginkan kedamaian. Bahkan Christina Ginting ini juga menyebut, mana mau damai? Memang Habib Rizik mau damai? Memang Felix Yau mau damai? Dia tetap HTI. Dan dia tidak berubah sedikit pun. Memang Bahar Smith mau damai? Itu agama jahanam semua kok. Ajaran jahanam. Jadi jangan manas-manasin saya. Itu ajaran jahanam. Agama jahanam. Bismillahirrahmanirrahim. Baru-baru ini kita dihebohkan oleh satu buah video yang viral terkait dengan seorang ibu dalam sebuah aksi di Munich, Jerman yang menyatakan bahwa Muslim di Indonesia itu tidak cinta damai. Dan tidak pernah damai, Muslim di Indonesia tidak toleran. Buktikan kalau Muslim Indonesia damai. Yang menyatakan pula bahwa Muslim di Indonesia itu membunuh segalanya kecuali sesama Muslim. Orang sesama Muslim aja minta ampun. Buktikan bahwa Islam damai. Nggak ada buktinya. Sampai kemarin itu, berapa gereja dilarang untuk beribadah. Kota-kota yang dihinggapi kerasukan manusia jahanam itu. Karena dipengaruhi oleh manusia jahanam juga. Gimana, Bung? Nggak usah pakai kopiah kayak begitu. Ya? Ustadz. Lu mah Ustadz jahanam juga rupanya. Jelas ini adalah sebuah fitnah, sebuah tuduhan yang tidak berdasar, sebuah tuduhan yang sangat mengerikan, apalagi kemudian disampaikan di sebuah negara yang mayoritasnya non-Muslim. Ya nggak apa-apa. Karena nggak bisa kami berbicara. Di Indonesia, mau ngomong di Indonesia, bicara seperti itu bisa? Nggak bisa, saudara.
demo yang dilakukan Habib Rizik dengan 7 juta orang mau menurunkan Jokowi. Pokoknya siapapun pemimpinnya karena Muslim itu tidak mau damai. Karena kepinginnya pemimpin itu harus dari Muslim. Enggak boleh orang semacam Jokowi atau seperti Megawati atau Gibran, enggak boleh. Setelah mereka menurunkan Gibran, nanti Prabowo diturunkan. Ingin mau apa sebenarnya Muslim itu? Pokoknya serba salah. Jadi negara-negara mayoritas Indonesia, Pakistan, Malaysia tetap salah. Tidak ada yang benar. Sampai dibongkar oleh YouTube ini, ya. Itu fakta apa yang dikatakan Christina Ginting. Yang disebut dengan fakta itu adanya bukti-bukti, disertai bukti-bukti, contoh seperti karya ilmiah atau jurnal, contoh ya. Kemudian adanya situs-situs website yang mengulas tentang kejahatan-kejahatan umat Islam yang ada di Indonesia kepada orang Kristen. Aduh, contohnya saya contoh ini, cara menjadi orang yang kalau menuduh itu tuduhannya itu benar dengan pembuktian adalah, saya bilang nih, kalau agama Kristen itu agama yang tidak damai karena sepanjang sejarah agama Kristen adalah agama terjahat. Saya bisa kasih bukti. Saya tidak menuduh, tapi saya berbicara berdasarkan bukti. Ini contoh kalau diskusi akademis atau contoh pernyataan yang dibenarkan. Tidak perlu yang akademis kalau untuk membahas Islam, Unirifa sayang. Nggak perlu. Kenapa? Itu ajaran manusia buta huruf. Maaf. Saya kalau ngomong itu ya halus. Seperti itu Unirifa. Ya. Akademis apa yang dibahas? Yang mana yang akademis Unirifa? Ampun deh. Karena bisa membuktikan perkataan itu benar dengan memberikan literasi. Ini contohnya ya. Kakak belajar ya, Seksi Formosa. Kak Seksi belajar dari saya cara menuduh itu ya, dengan memberikan bukti. Siap pegangan, jangan terguncang, jangan sampai nggak tidur 2 minggu ya. Tetap tenangkan roh Tuhan yang ada dalam diri kakak, karena data saya ini akan mungkin membuat kakak nggak bisa makan selama sebulan. Ya mungkin kakak selama ini nggak pernah tahu dengan data-data ini. Saya kasih kakak data. Kakak pegangan ya. Oke kakakku, saya bawa radikalisme agama dalam perspektif Alkitab dan Unirifa. Terima kasih ya. Terima kasih Unirifa. Sudah memberikan data bohong itu ya. Nah, ini yang sok teleponan itu. Yang berkaitan dengan Christina Waalaikumsalam Ginting. warahmatullahi wabarakatuh, Bang Bayu. Ya, sehat alhamdulillah, Bang Bayu. Masya Allah. Masya Allah. Apalagi yang kamu teleponkan masalah Christina Ginting. Wah, ngomong apa Ya, Dul terima Komeng? kasih, Bang Bayu. Jadi beberapa hari lalu kita mendapati sebuah video yang kontroversial dan sangat menghebohkan, di mana di situ ditayangkan sebuah recording ya, sebuah rekaman seorang ibu yang mengaku berasal dari Indonesia, kemudian diketahui bahwa telah lebih kurang tinggal di Jerman selama 30 tahun, kabarnya entah benar atau tidak, apakah juga masih warga negara Indonesia atau tidak.
Lalu kemudian di satu aksi di Munich, Jerman itu, dia berbicara terkait dengan kondisi Islam dan kaum muslimin di Indonesia. Bahwa dia menyatakan dia berasal dari Indonesia, tinggal di sana, lalu kemudian dia menyatakan bahwa ada agama mayoritas di sana, namanya Islam, di mana umat Islam selalu menyatakan damai, tapi sebenarnya tidak damai. Dia juga sampaikan bukan hanya tidak damai, tapi tidak pernah damai. Lalu dia sampaikan bahwa Islam atau umat Islam itu membunuh segalanya. Jadi membunuh yang lain kecuali sesama Muslim, dan itu ada perintahnya di dalam Al-Quran. Itu menurut apa yang si ibu ini sampaikan. Oke. Setelah Saya tidak mengatakan menurut ibu itu, tetapi mari kita buka Quran sekarang ya. Saya mau buktikan. Sudah beberapa video. Apa hubungannya agamamu dengan telur yang diiris-iris? Pertama, memerintahkan untuk menghabisi, mengeluarkan air merah dari tubuh dalam menyerang dan banyak ayat. Kalau yang secara jelas saya katakan tidak kurang dari 300 ayat. 300 ayat yang menjadi bahaya malapetaka bangsa-bangsa. Yang saya katakan itu adalah kejahatan yang terorganisir atas nama agama. Oke? Ya, yang pertama. Surat kedua ayat 191 dikatakan, dan ngek-ngekkanlah mereka di mana saja kamu temui mereka, usir mereka. Jadi ngekin. Ngekin itu bahasa baru saya untuk menghindari pelanggaran di medsos. Ini bukan plesetan. Dan jangan kamu ngekin mereka di masjid, kecuali jika mereka menghabisi kamu. Padahal tidak ada loh. Gitu. Dan itu berkaitan dengan saudaranya sendiri waktu itu. Yaitu sesama turunan hidung mancung. Yang kedua, itu Quran mengisyaratkan, memerintahkan non-muslim untuk dihabisin. Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'a wa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum wallah ya'lamu wa antum la ta'lamun. Diwajibkan atas kamu melakukan ngek-ngekkan, padahal itu tidak menyenangkan bagiku. Pokoknya ngek-ngekkan itu serem. Itu adalah ajaran paling serem. Itu. Yang ketiga, dahulu ada 5 suku di Madinah, 5 suku, 1 suku Najran, 5 suku Yahudi, Judaism, dan dihabisin oleh kanjengmu itu, tidak tersisa. Bahkan harta, kekayaan, kebun korma, anak-anak, istri mereka dipakai oleh Mr. M. Habis. Gitu. Habis sudah itu. Bagaimana, saudara? Kamu tadi kelihatannya muslim sekali dengan kopiahmu itu. 4. Perintah untuk melakukan ancaman, mengancam orang lain. Quran surat rampasan perang ayat 60. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa minar ribatil khair
turhibuna bihi aduwallah wa aduwakum. Bla 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 seterusnya. Kepanjangan nanti. Persiapkanlah dengan segala kemampuan untuk menghadapi mereka dengan kekuatan yang kamu miliki dan dari pasukan yang dapat mentelor iris-iriskan musuh daripada Allah. Nah, ada musuh Allah. Mana ada musuh Yesus? Yesus tidak punya musuh. Musuh Allah katanya. Jadi sebuah ungkapan aneh yang tidak bisa dipahami dengan baik. Nggak bisa itu, saudara-saudara. Bla 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 bla. Baca baik-baik ya. Belum lagi itu surah ke-8 ayat 60. Baca ayat 67-nya. Dan tidak pantas seorang nabi punya tawanan pelang, kecuali harus dihabisin semua. Baca tafsir, baca hadisnya, lengkap semua tentang ayat itu. Ya Ustadz ya. Jadi Christina Ginting itu nggak salah, memang ada dalam kitab suci, Dul. Mana bisa Anda mengatakan bahwa menurutnya bukan semua musuh harus takluk kepada kanjeng dan tidak boleh ada tawanan. Makana linabiin ayyakuna lahu asra hatta yuskhina fil ard turiduna aradud dunya wallahu yuridu akhirah wallahu azizun hakim. Tidak pantas seorang nabi punya tawanan perang. 6. Orang Yahudi dan orang Kristen harus dingek-ngek. Bayangkan pada malam waktu penaklukan Khaybar, malam pertama setelah digalikan lubang besar dan orang-orang Yahudi 5 suku itu harus berjalan di atas titian. Muhammad sendiri yang nebasin lehernya. Cer 900 nyawa malam hari itu habis. Dan ditulis semua dalam hadis-hadis sejarahnya. Satu persatu dihabisin. Jadi mau apa saudara? Ngek habis-habisan. $900 nyawa. Muhammad hanya mampu kurang dari 100 leher orang. Dan tidak ada suara pada malam hari itu kecuali sadis kan. Lalu kamu mengatakan tidak ada. Terima kasih Christina Ginting sudah membuat gaduh supaya saya boleh berbicara kembali tentang itu. Harus dingek-ngekin surah ke-9 ayat 29, sudah sering sekali saya baca ayat ini. Ngekinlah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan orang-orang yang tidak percaya pada hari kemudian. Mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan Allah dan Rasul. Mereka tidak beragama dengan agama Islam dan mereka yang apa? Adalah mereka yang
begitu. Orang-orang yang diberikan kitab. Serem. Sangat serem, saudara. Ngeri. Tidak ada suara pada malam hari itu kecuali pekikan orang yang merintih karena sekali tebas ngek, sekali tebas ngek, sekali tebas ngek. Jadi sudah ada teladan di sana. 7. Harus ada pembersihan terhadap orang kafir dan musyrik dan munafik. Maka di surat ke-9 ayat 5. Apa kata surat Taubah ayat 5? Apabila telah habis bulan-bulan haram, maka pelangilah olang-olang musyrik di mana saja kamu temui mereka, dan tangkaplah mereka dan kepunglah mereka. Awasilah mereka di tempat pengintaian. Jika mereka bertobat dan melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, biarkan mereka. Tetapi diintai di tempat pengintaian. Awaslah, tangkap, kepung, awasi mereka di tempat pengintaian. Nah, ini bagus juga. Tetapi memang tidak mampu Departemen Agama membuat terjemahan lebih ataupun salah terjemahan. Walaupun tidak kurang 2.500 terjemahan yang salah. Kemudian surat ke-47 namanya surat Muhammad, dan ayat 4 itu fa idza laqaitumul ladzina kafaru fadribal ruqab fadarbal ruqab. Apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir dikasih dalam medan perang, dalam kurung medan perang. Lucu. Maka pukul batang leher mereka. Selanjutnya apabila kamu telah mengalahkan mereka, maka tawanlah mereka itu. Kamu boleh membebaskan mereka atau menerima tebusan sampai selesai. Demikianlah sekiranya Allah menghendaki bla 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 bla. Kamu bilang nggak ada di ayatnya. Atau surat ke berapa aja? Yang paling banyak itu surat Taubah, surat Al-Anfal, Al-Baqarah, itu tentang bagaimana cara mengambil leher orang antara satu dengan yang lain. Bagaimana, saudara? Bisa nggak saudara penuhi apa yang diinginkan oleh kitab sucimu itu? Ngeri. Terima kasih Christina Ginting telah mengizinkan saya, karena dengan video kamu yang viral itu mengizinkan saya untuk mengupas kembali bahwa sebenarnya saya nggak salah. Sejak awal mula saya masuk Kristen, saya ditentang oleh orang Kristen sendiri, apalagi Muslim. Orang Kristen aja ngelawan saya. Oke, saudara-saudara, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.